Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Novianti, NIM 34 2018 Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah evolusi. Yang pertama, berikan contoh bukti evolusi. Yang pertama, anatomi perbandingan. Anatomi perbandingan seperti analogi dapat dijadikan sebagai petunjuk atau bukti evolusi karena adanya persamaan fungsi organ. Jadi, meskipun memiliki bentuk organ yang berbeda, fungsinya sama. Contohnya pada sayap insekta, sayap pterodosil, sayap burung, dan sayap kelelawar. Kemudian yang kedua, embriologi perbandingan. Contohnya, pada embrio ikan tumbuh celah masing-masing ingsan lengkung aorta dan jantung yang terdiri dari dua bagian. Semua ini sudah disebutkan organ dewasa yang akan bersiap diri untuk respirasi dalam kehidupan di udara. Kemudian, pada embrio katak sampai dengan pertumbuhan larva, jika seekor larva akan berubah menjadi katak, ingsan dan celah ingsan akan lenyap dan akan tumbuh paru-paru untuk respirasi di laut. Kemudian yang ketiga, biologi molekuler pada masa lalu dan masa sekarang. Pada masa lalu, contohnya, pengetahuan tentang filogeni adalah sangat esensial untuk determinasi jenis perubahan pada karakter molekuler. Sebaliknya, pengetahuan terhadap pola dan rata-rata perubahan molekul adalah sangat krusial dalam usaha untuk rekonstruksi sejarah evolusi kelompok organisme. Kemudian pada masa sekarang, dari kajian bidang molekuler muncul banyak konsep penting. Adanya gen yang tidak berubah selama proses evolusi. Gen-gen tersebut memiliki tingkah homologi atau kesamaan struktur antara spesies dalam skala luas dan ekspresi fungsional protein yang dihasilkannya tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Gen-gen ini disebut gen-gen yang mengalami konservasi. Kemudian, pertanyaan nomor 2, berikan contoh genetik drift atau efek leher botol dan efek pendiri di Indonesia. Jawabannya, yang pertama efek leher botol atau Bottlenjic effect. Contohnya adanya kebakaran hutan, banjir, gempa bumi, dan sebagainya dapat mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Akibatnya, individu-individu yang selamat tidak lagi dapat mewakili variasi genetik yang pernah ada. Bahkan mungkin alel dengan sifat tertentu yang khas hilang sama sekali. Kemudian yang kedua, ada efek pendiri atau founder effect, yaitu suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru yang terpencil yang tidak berpenghuni tidak akan mewakili keanekaragaman genetik dari populasi asal yang ditinggalkan. Keanekaragaman yang dibawa oleh kelompok kecil tersebut akan menentukan komposisi genetik populasi yang terbentuk, sehingga sering dikatakan bahwa pada daerah-daerah tersebut terdapat spesies yang endemik atau hanya terdapat di daerah tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berikan contoh mutasi yang Anda temui di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contoh mutasi yang dapat saya temukan dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya yaitu mutasi yang dapat ditemukan adalah Down syndrome yang biasa terjadi pada manusia. Sindrom Down menyebabkan penampilan wajah yang khas, cacat intelektual, keterlambatan perkembangan, dan dapat terkait dengan tiroid atau penyakit jantung. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang kalian ketahui tentang isolasi reproduksi prezigot dan postzigot? Berikan contohnya juga yang kalian temui di kehidupan sehari-hari, bisa di manusia, hewan, atau tumbuhan. Jawabannya, yang pertama, isolasi prazigot. Isolasi prazigot adalah isolasi yang terjadi sebelum terjadinya fertilisasi. Contohnya adalah katak dan kodok. Pada awalnya mereka adalah satu spesies yang sama, yaitu amfibi. Yang kedua, isolasi postzigot. Isolasi postzigot terjadi setelah terjadi fertilisasi. Contohnya yaitu dua spesies yang berbeda bisa kawin dan membuat keturunan sehingga menjadi makhluk baru. Singa dan harimau misalnya. Mereka adalah dua jenis hewan yang berbeda. Sekian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat.